Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang merancang pembelajaran kimia berbasis etnosains masyarakat Lampung. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Dila Sapitri 2213023099. Saya sebagai moderator yang akan memimpinnya perjalanan presentasi ini, dan adapun rekan saya Ananda Eka Pratiwi dengan NPM 2213023087, ada Jihan Nabila Meliana 2213023095, adapun Komang Puja Regita Pramesti 2213023078, dan ada Lutfia Ajija Rahmawati 2213023072, Sayu Penny Sinta Dewi 2213023001, dan yang terakhir yaitu Valentina Sukma Ayu 2213023021. Baik, pembahasan yang pertama yaitu dasar teori pembelajaran kimia berbasis etnosains masyarakat Lampung. Teori yang digunakan dalam proses pembelajaran kimia berbasis etnosains masyarakat Lampung yaitu teori belajar konstruktivisme atau Piaget, di mana konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahamannya. Kemudian, menurut teori pembelajaran konstruktivistik kognitif, pengetahuan bersifat non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah-ubah dan tidak teratur. Baik, materi selanjutnya pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis etnosains masyarakat Lampung. Pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis etnosains masyarakat Lampung bisa dilakukan dengan cara penelitian kebiasaan masyarakat yang ada di daerah Lampung yang berkaitan dengan etnosains. Kegiatan masyarakat yang dapat digunakan sebagai objek penelitian adalah kegiatan produksi garam masyarakat Pulau Legundi di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pembelajaran yang berpendekatan etnosains dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang mendasar dan penting bagi pendidikan sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi. Sekitar 50 tahun mendatang, ada 6 masalah besar yang akan dihadapi manusia yang berkaitan dengan sains atau kimia, diantaranya energi, air, makanan, lingkungan, penyakit, dan pendidikan. Permasalahan di bidang pendidikan dan lingkungan menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, sangat penting menghubungkan dunia sehari-hari peserta didik dengan sekolah. Modul berbasis etnosains sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pelajaran kimia. Modul kimia berbasis etnosains ini diharapkan dapat digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat menghubungkan pengetahuan sains asli peserta didik dengan pengetahuan sains ilmiah di sekolah. Modul ini didesain sesuai kebutuhan peserta didik dan mencakup budaya yang dikenal dalam keseharian mereka, budaya yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran khususnya kebiasaan petani garam akan memudahkan peserta didik memahami pelajaran kimia. Ciri khas dari modul ini yakni terdapat etnosains yang akan mengarahkan peserta didik agar mampu menghubungkan pengetahuan sains masyarakat ke dalam sains ilmiah. Dengan itu, integrasi sains asli ke dalam sains sekolah dapat meningkatkan kebanggaan dan ketertarikan peserta didik terhadap materi kimia. Model pembelajaran sains berbasis etnosains. Berikut ini merupakan model pembelajaran sains berbasis etnosains. Pengetahuan sains, makroskopis, mikroskopi, metakognisi, dan kognisi. Pada bagian sebelah kiri, pengetahuan deklaratif, mikroskopis, dan submikroskopis. Pembelajaran sains di kelas berbasis keterampilan berpikir kognisi dan metakognisi. Materi pembelajaran sains konseptual atau minds-on. Keterampilan berpikir kognitif atau kognitif dan metakognitif. Pada bagian sebelah kanan, pengetahuan prosedural dan sains asli. Pembelajaran scientific approach atau pendekatan saintifik. Model pembelajaran
yaitu Discovery, Inquiry, PBL, PJBL, dan KPS. Keterampilan psikomotorik dan sikap ilmiah. Hal ini merujuk pada model pembelajaran sains berbasis etnosains atau MPBSE. Materi selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan sains dalam konteks budaya lokal. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, harus ada keterkaitan antara budaya sains dengan materi di sekolah atau objek penelitian. Yang kedua, ada pengetahuan sains asli masyarakat yang dipelajari merupakan sains yang bermakna dan berguna. Yang ketiga, pengetahuan asli masyarakat dan common sense memiliki tempat dalam konten pendidikan sains. Yang keempat itu ada pengetahuan asli tradisional meliputi pemahaman tentang fenomenologis alam semesta. Dan yang terakhir yaitu metodologi yang digunakan harus menjebatani pengetahuan konvensional ke pengetahuan ilmiah. Model pembelajaran kimia berbasis etnosains. Indonesia memiliki kekayaan budaya baik dalam bentuk fisik, kesenian, kuliner, dan norma-norma kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sarana sumber belajar oleh guru. Guru dapat mentransformasikan hal-hal terkandung di dalam kebudayaan tersebut sebagai nilai sains asli ke dalam sains ilmiah. Di dalam proses pembelajaran kimia, terintegrasi etnosains berprinsip harus ada pembelajaran kimia yang berterkaitan antara materi pembelajaran kimia yang sedang dipelajari dengan pengetahuan asli masyarakat, bermakna berguna dalam kehidupan, atau pembelajaran di sekolah. Sumarni 2018, George 1991. Membangun sains melalui etnosains memungkinkan peserta didik memperlihatkan kedalaman pemikirannya, penjiwaannya terhadap konsep atau prinsip yang dipelajari serta imajinasi kreatifnya dalam mengekspresikan pemahamannya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kimia berbasis etnosains. Sebagai suatu strategi perancangan pengalaman belajar kimia dan penciptaan lingkungan belajar yang mengintegrasikan kearifan lokal, model pembelajaran kimia berbasis etnosains mampu memecahkan pengetahuan antara konsep-konsep kimia yang dipelajari di kelas dengan fenomena yang ada di masyarakat. Dengan demikian, karakteristik pembelajaran kimia terintegrasi etnosains yaitu yang pertama, memasukkan unsur-unsur kebudayaan lokal ke dalam proses pembelajaran kimia, mulai dari bahan ajar yang disesuaikan dengan kebudayaan lokal setempat. Metode pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mampu mengkombinasikan kebudayaan lokal dengan konsep kimia yang dipelajarinya, serta berbagai media pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memadukan sains budaya lokal dengan materi kimia yang diajarkan di sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuannya, acquiring and integrating knowledge. Hal ini mengharuskan peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan atau keterampilan yang baru diperolehnya dengan pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahuinya. Kemudian yang ketiga, proses subjektif berupa interaksi dari informasi lama dan informasi baru akan terjadi melalui kegiatan memperluas dan menghaluskan pengetahuannya, atau extending and refining knowledge. Dan pada akhir pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan pengetahuannya dengan cara yang bermakna. Selanjutnya yaitu membahas mengenai langkah-langkah dan metode yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik dalam menerapkan model pembelajaran kimia berbasis etnosains. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran kimia berbasis etnosains antara lain yang pertama, mengidentifikasi budaya masyarakat sekitar yang sesuai dengan konsep materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menyusun bahan ajar yang diintegrasikan dengan kebudayaan lokal setempat. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran berbasis kebudayaan lokal. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran dimulai dengan mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik terkait budaya lokal sesuai materi yang akan dipelajari.
Untuk materi selanjutnya, yaitu sintaks model pembelajaran berbasis etnosains, dapat merujuk dari sintaks yang telah dikembangkan oleh sintaks pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yang telah dikembangkan oleh Subali et al. 2015 yang meliputi penjajakan, penugasan, pemecahan masalah, refleksi, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu sintaks model pembelajaran kimia berbasis proyek terintegrasi etnosains yang dikembangkan oleh Sumarni 2018 meliputi 1. Orientasi pada masalah, 2. Penentuan pertanyaan mendasar, 3. Mengkoordinasi peserta didik untuk belajar, 4. Menyusun jadwal, 5. Mendesain perencanaan proyek, 6. Membimbing pelaksanaan tugas proyek, 7. Memonitor kemajuan proyek, 8. Menguji proses dan hasil belajar, 9. Publikasi hasil proyek, dan yang ke-10, evaluasi pengalaman membuat proyek atau pengalaman kegiatan belajar. Dengan demikian, melalui pembelajaran kimia terintegrasi etnosains, budaya menjadi sebuah metode bagi peserta didik untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam, dan peserta didik bukan hanya sekedar meniru atau menerima saja informasi yang disampaikan, tetapi peserta didik menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperolehnya. Terima kasih. Baik, sekian dari materi yang kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu hakikat belajar berbasis etnosains menurut teori belajar sosial yaitu adalah mengedepankan pengkonstruksian, pengetahuan, dan pengembangan kognitif peserta didik dalam konteks sosial budaya agar peserta didik mencapai kemandirian. Karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnosains yang dikembangkan mengacu pada teori Vygotsky yang menempatkan pendidikan sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang menyediakan situasi yang kondusif pada proses pembelajaran. Pendidikan harus lebih memfokuskan pada kesuksesan peserta dan dalam mengorganisasikan pengalaman mereka dan memfasilitas peserta fisik sendiri pengetahuan mereka baik melalui asimilasi dan akomodasi. Baik, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.